kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan beberapa ayat dari kitab 1 Korintus 13 ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Judulnya adalah Kasih. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Senang berjumpa dengan Anda kembali hari ini. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Allah. Nah, firman Allah yang kita akan dengarkan pada saat ini masih terdapat di dalam kitab Imamat. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam kitab Imamat pasal 10. Nah, di pertemuan kita yang lalu di pasal 9 itu sudah diceritakan bahwa para imam yang sudah diurapi atau sudah dikuduskan oleh Musa, mereka sudah menerima jabatannya masing-masing dan tentunya mereka sudah mulai bisa untuk mengadakan penyembahan di kemah suci. Nah, kita akan mendengarkan cerita di pasal 10 yang berjudul Kematian Nadab dan Abihu. Nah, jadi mereka sudah mulai untuk mengadakan kebaktian atau mengadakan persembahan yang kudus kepada Tuhan Allah di dalam kemah suci. Saya akan bacakan dari ayat pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Nah, jadi Nadab dan Abihu ini adalah kedua anak-anak daripada Harun. Dan dikatakan satu ketika mereka mengambil perbaraan, kemudian membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan apakah api persembahan yang mereka persembahkan itu berkenan di hadapan Tuhan atau bagaimana. Nah, selanjutnya dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Nah, jadi ternyata Nadab dan Abihu ini mengadakan persembahan atau perbaktian kepada Tuhan Allah dengan mengambil api yang asing, ya, dikatakan di sini api asing bagi Tuhan, ya. Jadi api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan atau tata cara penyembahan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa saat itu yang mereka sudah ketahui itu dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Nah, kita akan melihat lagi apa akibat daripada cara mereka yang salah ini. Ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Wah, saudaraku, sangat fatal ya akibatnya ya.
dikatakan, keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya. Nah, jadi mereka mati ya, dibunuh oleh Tuhan Allah karena mereka mengadakan persembahan api yang asing yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Selanjutnya, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Nah, jadi setelah kejadian ini, Musa lalu berkata kepada Harun, dikatakan, Musa mengatakan bahwa ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Nah, itu yang dikatakan Musa kepada Harun. Selanjutnya, kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Usiel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Nah, jadi setelah Nadab dan Abihu ini meninggal, maka Musa dikatakan memanggil dua orang, yaitu Misael dan Elsafan, anak-anak Usiel, paman Harun, untuk mengangkat mayat keduanya. Nah, selanjutnya, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Nah, jadi ada lagi dua ya, anak-anak Harun, yaitu Eleazar dan Itamar. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Wah, luar biasa saudaraku ya. Jadi kedua saudara daripada Nadab dan Abihu ini, Musa mengatakan kamu tidak boleh berkabung ya, atau kamu tidak boleh menangis atau menangisi saudaramu, kedua saudaramu ini, dikatakan. Nanti Tuhan katanya apa? Murka lagi terhadap kamu ya. Yang bisa berkabung saat itu adalah seluruh bangsa Israel. Nah, selanjutnya ayat 7. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Nah, saudaraku, itu yang diceritakan dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, selanjutnya kita pindah ke ayat 8. Judulnya sudah berubah, yaitu larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Nah, jadi cerita daripada kematian Nadab dan Abihu sudah berakhir ya di ayat 7. Sekarang ayat 8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Nah, jadi sekali lagi dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya tentunya ya akan melayani, mereka tidak boleh meminum minuman keras ya. Nah, teristimewa apalagi saat mereka mau mengadakan kebaktian di dalam kemah suci ya. Jadi Tuhan Allah mengajarkan kepada mereka untuk mana yang tidak kudus, mana waktu-waktu yang kudus ya. Jadi pada saat
waktu-waktu yang kudus itu mereka harus benar-benar menyembah dengan baik tentunya dan benar ya. Nah, sehingga dikatakan mereka tidak mati ya, seperti Nadab dan Abihu tentunya. Nah, itu yang diceritakan di ayat 8 sampai 11. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat 12. Nah, di ayat 12 ini judulnya sudah berubah. Judulnya adalah bagian imam dari korban. Nah, kita akan melihat apa saja bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu, dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Nah, jadi apabila mereka mengadakan persembahan korban, dikatakan di sini ada bagian imam ya daripada korban itu, yaitu kita sudah dengar tadi yang di atas dikatakan bahwa mereka mendapatkan paha dan dadanya ya daripada binatang tersebut atau hewan tersebut. Kemudian ayat 15. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu, serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan kesalahan umat itu dan mengadakan saya baca dari ayat 17. Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Nah, jadi sesuatu telah terjadi, namun dikatakan itu masih layak ya di hadapan Tuhan, yang telah dijelaskan oleh Harun tadi kepada Musa, dan dikatakan Musa juga mendengar dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Harun
abangnya itu. Nah, saudaraku, cerita dari pasal 10 ini hanya sampai sekian ya. Ceritanya tidak terlalu panjang, yaitu tentang kematian Nadab dan Abihu, dan ada beberapa tadi yang kita sudah dengarkan, itu hanya dari ayat 1 hingga ayat 20. Nah, saudaraku, kita sudah mendengarkan cerita tadi bagaimana apabila sesuatu yang sudah diasingkan oleh Tuhan, dan apabila sesuatu atau keharusan yang kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu harus kita lakukan dengan baik dan benar ya, sehingga kita tidak mendapatkan ya kemarahan daripada Tuhan Allah seperti Nadab dan Abihu. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, biarlah cerita dari firman Allah itu dapat menjadi pelajaran-pelajaran yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu berdoa, semoga saudaraku dimanapun saja berada, tetap ada di dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Terima kasih saudaraku sudah bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan firman Allah. God bless you. Bye.